Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Lestari dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Shahid Jakarta dengan NIM 2023-330011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi sirkular gas metana studi kasus di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Baik, mari kita bahas konsep ekonomi sirkular secara sederhana. Model pengelolaan sampah konvensional bersifat linier, yaitu sampah dikumpulkan dari rumah tangga, diangkut menggunakan truk, lalu ditimbun di TPA. Akibatnya, muncul masalah lingkungan seperti kelebihan muatan TPA, emisi metana, dan pencemaran air tanah. Konsep ekonomi sirkular mengubah paradigma ini. Sampah bukan lagi akhir dari siklus, melainkan sumber daya berharga. Prinsip dasarnya adalah 3R+, yaitu reduce, untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Yang kedua, reuse, memanfaatkan kembali material. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Dan regenerate, yaitu mengubah limbah organik menjadi energi serta pupuk. Sekarang mari kita lihat implementasi nyatanya di TPST Bantar Gebang. Bantar Gebang merupakan salah satu tempat pemrosesan akhir sampah terbesar di Indonesia dan menjadi lokasi pembuangan utama bagi kota Jakarta. Setiap harinya, Jakarta dapat mengirimkan sekitar 7.500 ton sampah per hari atau kurang lebih 2,7 juta ton per tahun. Kapasitas daya tampungnya saat ini telah terisi 83%, sehingga berpotensi menimbulkan krisis ruang di TPST Bantar Gebang dalam waktu dekat. Yang lebih kritis adalah emisi gas metana yang dihasilkan oleh TPST Bantar Gebang. Tercatat di tahun 2024, emisi yang dihasilkan adalah 123.000 ton per tahun. Ini setara dengan 3,45 juta ton karbon dioksida ekivalen, tertinggi di Indonesia. Emisi ini terutama berasal dari sampah organik yang mencapai sekitar 60-70% dari total timbunan. Bagaimana proses ini terjadi? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Gas metana terbentuk melalui proses biologi yang disebut anaerobic digestion, artinya dekomposisi tanpa oksigen. Proses ini berlangsung dalam 4 tahap berurutan. Tahap pertama adalah hidrolisis, di mana sampah organik yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dipecah menjadi asam amino, gula, dan asam lemak yang lebih sederhana. Tahap kedua adalah asidogenesis, di mana produk hidrolisis yang dihasilkan yaitu gula dan asam amino diubah menjadi asam volatil dan gas hidrogen oleh bakteri. Tahap ketiga adalah asetogenesis, di mana asam asetat diubah oleh bakteri menjadi gas metana dan gas karbon dioksida. Terakhir merupakan tahap metanogenesis. Pada tahap ini, gas karbon dioksida bereaksi dengan hidrogen menghasilkan metana dan air. Hasilnya adalah biogas yang mengandung sekitar 60% metana dan 40% karbon dioksida. Dan inilah energi yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya adalah bagaimana gas metana ini dapat kita manfaatkan. Sistem penangkapan gas metana dari TPA atau landfill gas capture beroperasi melalui 4 tahapan utama yang terintegrasi. Tahap pertama, sumur penangkap vertikal dan horizontal dipasang di zona 1 TPA yang dilindungi geomembran. Sumur ini memanfaatkan tekanan alami gas metana yang terakumulasi dari dekomposisi anaerobik sampah organik mengarahkannya ke permukaan. Tahap kedua, blower vakum, bertekanan rendah 0,1 sampai 0,3 bar, mengekstraksi landfill gas yang mengandung 40 sampai 60% metana, 30-40% CO2, serta jejak H2S dan uap air. Tahap ketiga, gas dialirkan ke powerhouse melalui sistem pipa tertutup. Gas engine generator membakar LFG untuk menghasilkan listrik. Saat ini menghasilkan 0,7 MW untuk kebutuhan internal di TPST Bantar Gebang. Tahap keempat adalah heat recovery system, memanfaatkan panas buang untuk evaporasi licit, mengurangi volume limbah sekaligus mencegah kontaminasi air tanah. Sistem ini telah beroperasi sejak 2010 dengan optimasi capture rate
50%, potensi mencapai 40-50 megawatt atau setara kebutuhan listrik 40.000 rumah tangga. Teknologi landfill gas capture membawa nilai multidimensi yang akan mengubah cara kita melihat sampah. Mari kita lihat 5 dimensi utama ekonomi sirkular ini. Ekonomi sirkular gas metana membawa nilai dalam 5 dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi yang pertama adalah energi. Potensi biogas mencapai 87 hingga 100 megawatt. Ini setara dengan 5 pembangkit listrik tenaga uap berukuran kecil. Bukan hanya hemat bahan bakar, tetapi juga self-sufficient energi terbarukan yang nyata dan berkelanjutan. Dimensi yang kedua adalah finansial. Penghematan operasional TPA mencapai 150 hingga 200 miliar rupiah per tahun, ditambah revenue penjualan biogas 2.000 hingga 3.000 rupiah per meter kubik. Skala ini besar, nilainya ratusan miliar rupiah per tahun yang bisa dialokasikan untuk program sosial atau reinvestasi. Dimensi ketiga adalah iklim. Pengurangan gas rumah kaca mencapai 25 kali lipat dibandingkan baseline emisi. 1 ton metana yang ditangkap bernilai 28 ton karbon dioksida ekivalen yang tidak terlepas ke atmosfer. Kontribusi Indonesia ini sangat signifikan terhadap Paris Agreement. Dimensi yang keempat adalah sosial. Biogas ini dapat disalurkan ke 200 hingga 510 kepala keluarga sebagai bahan bakar rumah tangga. Lebih penting lagi, proyek ini membuka 5.000 lapangan kerja baru di sektor pemilahan, operasi, maintenance, dan distribusi, menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Dan dimensi yang terakhir atau dimensi kelima adalah lahan. Pasca TPST Bantar Gebang penuh, lahan dapat diregenerasi menjadi vertical farm, botanical garden, atau taman umum. Ini adalah penciptaan nilai lahan jangka panjang untuk generasi mendatang. 5 dimensi ini bersinergi menciptakan model ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Kelima dimensi ini dapat diwujudkan dalam strategi holistik dengan model implementasi 3 pilar. Berikut penjelasannya. Pilar pertama adalah upstream atau hulu. Di sini, TPS 3R dan bank sampah mengurangi sampah organik 30% sebelum masuk ke TPA. Pilar yang kedua adalah midstream atau tengah. Di sini teknologi canggih beroperasi untuk transformasi limbah menjadi energi. Teknologi landfill gas capture mengekstrak gas metana dari sampah yang sudah tertimbun. Digester anaerobik memproses sampah organik dari upstream, menghasilkan biogas. Nah, gas ini dialirkan ke powerhouse, di mana fasilitas pusat pembangkit ada generator listrik yang mengubahnya menjadi energi. Pilar midstream ini adalah jantung transformasi di mana limbah yang tidak terhindarkan diubah menjadi aset energi terbarukan yang bernilai tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat manfaat lingkungan dan sosial dari pemanfaatan gas metana yang dihasilkan di TPST Bantar Gebang. Manfaat lingkungan. Yang pertama, emisi gas metana dapat dikurangi hingga 50%. Dari 123.000 ton emisi metana per tahun berkurang menjadi hanya 61.000 ton atau setara 1,7 juta ton gas karbon dioksida ekivalen yang tidak terlepas ke atmosfer. Yang kedua, lahan TPA yang dibutuhkan untuk penimbunan dapat berkurang hingga 40%. Artinya, TPA dapat beroperasi lebih lama tanpa ekspansi area baru. Manfaat berikutnya adalah manfaat sosial. Keterlibatan masyarakat meningkat signifikan. Setiap RW dan RT memiliki sistem bank sampah yang memberdayakan. Bukan hanya mengumpulkan sampah, tetapi masyarakat memiliki insentif finansial. Edukasi lingkungan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Generasi muda tumbuh dengan kesadaran ekonomi sirkular sejak dini. Transparansi operasi TPA ditingkatkan melalui Community Monitoring Board, sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan, tetapi menjadi bagian dari pengambil keputusan. Manfaat ekonomi lokal. Penjual sampah, terutama dari kalangan pengrajin dan UMKM,
mendapat insentif langsung dari bank sampah dan program penjualan material daur ulang. UMKM pertanian mendapat akses pupuk organik berkualitas dengan harga terjangkau, jauh lebih murah dan lebih baik kualitasnya dibandingkan pupuk sintetis impor. Entrepreneur muda membuka bisnis baru di sektor waste management, composting, biogas distribution, dan renewable energy, menciptakan ekosistem entrepreneurship hijau. Manfaat selanjutnya ada di carbon credit. Setiap 1 ton metana bernilai 50 hingga 100 US dollar per ton karbon dioksida ekuivalen di pasar internasional, dengan target capture 50% atau sekitar 61.000 ton per tahun. Revenue dari carbon credit bisa mencapai 3 juta dolar hingga 6 juta dolar per tahun. Revenue tambahan ini bisa dialokasikan untuk community development atau reinvestasi proyek. Ini adalah sinergi sempurna antara environment protection dan economic incentive. Kesimpulannya adalah ekonomi sirkular gas metana di TPST Bantar Gebang adalah lebih dari sekedar proyek infrastruktur atau teknologi waste to energy. Ini adalah transformasi paradigma fundamental dari TPA adalah masalah yang menghancurkan lingkungan dan kesehatan menjadi TPA adalah solusi energi berkelanjutan yang menciptakan nilai ekonomi. Semua data dan angka yang saya presentasikan hari ini didasarkan pada penelitian dan publikasi peer review serta studi kasus dari institusi terkemuka. Berikut referensi lengkapnya. Sampah yang hari ini kita lihat sebagai burden, sebagai masalah yang harus dibuang jauh, sebenarnya adalah energi masa depan, adalah aset ekonomi, adalah kesempatan untuk hidup lebih baik. Sekian, dan terima kasih telah mengikuti presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.